Oke guys, nah kali ini kita lanjut ya untuk ke episode 3-nya, yaitu dasar-dasar flow yang ada di N8N. Nah, kemarin kita tuh sudah berhasil untuk melakukan instalasi untuk di Docker ya, kemudian diarahkan ke public domain yang menggunakan Ngrok ya. Nah, sekarang kita lanjut dasar-dasar dari workflow dari N8N. Nah, di N8N itu ada beberapa ya, apa namanya, workflow, contohnya dari node, kemudian ada trigger, kemudian ada flow-nya. Nah, kalau untuk node itu adalah kumpulan atau balok seperti petugas untuk menjalankan tugas spesifik seperti mengambil database, terus mengirim email, terus melakukan request. Nah, itu adalah sebuah node ya. Kemudian ada juga disebut dengan trigger. Nah, trigger itu adalah suatu action yang dilakukan jika apa namanya, mendapatkan masukan, contohnya trigger sebuah workflow ya. Jadi seandainya kita melakukan chatting dari Telegram, nanti akan masuk ke dalam triggernya. Nah, trigger itu akan menjalankan keseluruhan dari workflow tersebut. Nah, seperti itu. Sampai dengan dibalasnya suatu respon nanti diberikan ke ini, ke klien. Nah, seperti itu. Nah, kemudian flow itu adalah alur dari kerja dari suatu workflow ya. Jadi dari proses otomatis lengkap dari jalan, contohnya jalan dari awal sampai terakhir. Nah, ada triggernya juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah workflow pertama kita, yaitu langsung saja kita membuat workflow dari Telegram ya. Kita membuat, nah kita pastikan kalian sudah membuka N8N-nya. Nah, sambilnya seperti ini. Untuk memulai workflow, kalian klik create new ya, create new workflow. Nah, ini adalah tampilan awal dari workflow kalian. Nah, sini ada add post. Nah, pastikan kalian untuk melakukan rename di sini ya, rename. Kemudian kita rename dengan episode 3 model seperti itu. Nah, terserah kalian kalian ingin namanya apa. Kemudian di sini ada tanda panah ya, tanda plus. Nah, di sini kalian bisa untuk mencari node-node atau trigger yang ada di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan ini ya untuk melakukannya. Kemudian kita cari coba untuk trigger pertama, yaitu trigger manual ya. Nah, untuk trigger manual seperti ini kita melakukan klik ya. Kalau kita execute nanti akan jalan seperti ini. Nah, itu namanya trigger manual. Atau juga bisa menggunakan ini. Nah, sama juga ya. Kemudian kalau kita menggunakan trigger di chat modelnya, seperti ada di chat message modelnya. Chat trigger, nah modelnya seperti ini. Nah, ini kita bisa masuk seperti ini, gitu loh. Dan kita coba open chat. Nah, di sini ada open chat. Nah, diteruskan ke AI model seperti itu. Contohnya gini ya. Yang sebelum kita buat juga AI. Di sini ada AI. Nah, kita agent. Nah, seperti ini. Nah, biarkan saja sini. Nah, kemudian kita masuk. Nah, ini adalah node. Nah, di sini ini disebut flow ya. Nah, alur kerjanya ini dari node awal nih untuk triggernya. Kemudian ini adalah node juga. Nah, ini ada kumpulan dari punya itu alur kerja. Nah, di sini dari AI agent. Nah, di sini ada memerlukan chat modelnya. Nah, untuk chat model kalian bisa menggunakan open ini ya, Google Gemini yang seperti sebelumnya kita setup ya. Di sini ada akunnya. Kita menggunakan versi yang ini, versi yang 2.5 ya. 2.5 yang flash saja. Dan kita taruh di sini. Nah, ini udah jadi ya. Ini namun tidak ada responnya modelnya. Seperti itu. Nah, ini udah coba kita jalankan. Halo. Oke. Nah, ini udah keluar ya. Seperti ini. Nah, seandainya kita ingin melakukan memori juga bisa. Kita masuk ke memori. Untuk memori aja ya. Nah, selama panjang konten yang disimpan adalah 5 Windows modelnya.
simpan. Kemudian di sini ada tool juga ya, tool modelnya digunakan untuk mengambil data, terus mengambil database juga bisa menggunakan ini get, terus juga di sini juga bisa. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat sebuah trigger ya, dari ini bot Instagram Telegram. Nah, pertama kalian ini buka dulu Telegramnya, pastikan kalian sudah memiliki Telegram ya untuk login. Kemudian kalian tinggal klik aja di sini, cari bot father. Nah ini dia bot father. Pilih yang contreng ya, yang contreng ini biru ini. Nah, di sini kalian baru bisa melakukan buat bot dengan mengklik tombol start. Kemudian kita create yang new bot ya, new bot. Nah, kemudian di sini kita masukkan bot apa yang kalian inginkan. Contohnya bebek pintar. Bebek pintar bot. Oh, tidak ada. Coba kucing pintar. Contoh ini ya. Terserah nanti bot kalian tuh dinamai apa ya. Kalau kita ke Reddit Icon, coba cari yang ini, kayaknya ada ini. Kita coba ambil bebek pintar. Oke, kita dapat. Nah, ternyata tidak boleh huruf besar ya. Nah, kita dapat ininya, API-nya. Nah, kita sekarang ini yang widget misinya kita ganti. Nah, kita delete, ganti dengan Telegram. Nah, cari yang ini, message on message. Nah, kemudian di sini kita setting new credential. Kemudian kita masukkan API yang kita dapat dari sini. Kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian kita simpan. Oke, masih testing ya. Nah, oke, udah berhasil. Nah, udah jadi ya. Ini untuk nama ininya kita ganti jadi bebek pintar. Sorry, ini yang mana tuh, yang ini. Oke, sudah ya. Nih bebek pintar. Nah, di sini yang perlu kalian tahu ya, ini hanya bisa menerima message saja. Nah, seandainya Telegram kalian bisa menerima gambar, kalian harus tambahkan ini additional field. Di sini ada namanya download image. Kalian bisa tambahkan ini. Kemudian ini centang. Nah, nanti Telegram kalian bisa juga untuk melakukan, selain dari message juga bisa menerima gambar. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik di sini. Kita masukkan di sini. Nah, kita sudah jadi ya. Sudah jadi ininya. Coba kita testing untuk mencobanya. Nah, kemudian kita klik ini. Ya, kemudian kita start. Halo, model seperti itu. Nah, ini udah jalan ya. Nah, nah, seperti ini kita jalanin ya. Halo. Bentar, ini coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu nih ya. Modelnya seperti ini dulu. Nah, kita aja dulu. Oh iya, sorry. Ininya belum. Sorry. Nah, ini kita masukkan ini ya. Nah, seperti itu. Ternyata itu. Nah, ini isi memori ya. Simple memory. Oke. Coba kita masukkan tes. Oke, kita halo.
apakah berhasil initiation. Sessionnya mana? Event window. Oke, key-nya ini, key-nya ID ya, ini key-nya ID. Oke, nah udah. Coba kita masukkan tes lagi. Halo. Oke, nah jalan ya. Nah sini halo, apa yang bisa dibantu? Nah udah dibalas ya. Nah sekarang kita isikan di sini ini ya, apa namanya, tambahan node-nya Telegram. Kemudian di sini isikan ini message, send message. Nah ini tag. Oke. Nah kemudian chat ID gitu kita ambil dari ini, chat ID. Nah kemudian message-nya ini ambil dari ini agentnya. Nah seperti itu, balasan dari agent. Kemudian di sini ini biarkan karena udah jalan ya. Pastikan ininya udah bener ya, untuk kredensial IP-nya udah mengarah ke BB Pintar juga. Kalau enggak nanti nggak pernah ada balasan seperti itu. Oke, kita simpan ya, kita execute. Nah ini adalah execute manual. Kemudian kita cari halo net. Oke, tunggu, dia akan dibalas. Oke, nah didapatkan nih, halo. Halo kembali, ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin ditanyakan? Nah kenapa dia ngomong halo kembali? Karena kita udah menyimpan memori di sini itu, makanya dia tahu bahwa kita sebelumnya sudah bertanya gitu. Nah ini kenapa, bagaimana cara menghilangkan ini caranya di sini, di Telegram di bagian ini. Nah kalian masuk ke bagian di sini, kemudian ini dinyalakan, kemudian dihilangkan ya, dinonaktifkan karena posisinya tadi kan aktif. Nah ini sekarang diinaktifkan dengan cara ini. Kemudian kita simpan ya, kemudian kita execute lagi. Bisa carikan, bisa rekomendasikan 5 film Indonesia yang menarik. Nah seperti itu. Jadi seperti chat pada umumnya ya, dia akan dicarikan dengan AI, kemudian dibalas ke Telegram lagi. Nah seperti itu. Nah oke, ada kesalahan. Nah karena kan bentuknya seperti ini nggak bisa ditampilkan langsung dia, karena error di sini kan, errornya bad request, cannot parse identity, cannot find the set 22 nih, karena lumayan banyak kan batasnya ininya. Coba gini aja, berikan judulnya, coba gini pas tentukan dengan, coba kita cari tes masuk ke sini. Nah seperti ini sebenarnya, aslinya seperti ini ya. Nah seperti ini, namun ini terlalu banyak. Coba kita ganti dengan ini 5 aja, karena di Telegram tuh ada batasnya juga ya. Coba apakah sama hasilnya. Nah bener kan, itu karena ada batasan di Telegram untuk mengirim apa namanya, jumlah karakter yang ada gitu sebenarnya, karena ini kebanyakan tadi, makanya apa namanya, Telegram nggak bisa menghandle gitu loh. Jadi apa namanya, baiknya kalian request nama judul filmnya aja, namanya saja tanpa deskripsinya dan lain-lain seperti itu. Kalau
Kalian juga bisa menghandle menggunakan, parsing atau apa, untuk mengambil, nama-nama dari, filmnya, seperti itu. Nah, ini untuk awal mula ya dari pembuatan sebuah tool, menggunakan, ini N8N menggunakan, Trigger, apa namanya, Telegram, seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, kemudian ini kan kita menggunakan, sistem manual ya, masih menggunakan ini baru di-skip. Nah, caranya untuk bisa kita gunakan terus-menerus, nah kalian bisa aktifkan ini ya, triggernya. Nah, diaktifkan, kemudian kalian keluar aja. Nah, bot kalian udah jalan ini, tanpa kalian pantau di sini, tanpa kalian buka workflow-nya, bot kalian sudah jalan. Contohnya, berikan makanan, berikan nama makanan, yang dibakar, cukup 5 nama item, nama makanan, dan seperti itu. Nanti akan dibuatkan otomatis. Nah, kan udah langsung dia tanpa kita jalankan manual terus jalan dia. Nah, sate, terus ayam bakar, ikan bakar, ikan bakar, daging bakar. Nah, kemudian bisa rekomendasikan apa ya, wisata yang ada di Bali. Dari seperti ini. Nama wisata. Nah, ini kan lama dia carinya. Nah, kita cek. Nah, cara ngeceknya itu bot kita tuh berhasil apa enggak. Kita masuk ke sini. Kemudian di bagian execution kita cari nih. Nah, di sini biasanya muncul error ya. Kalau error ya, bagian execution. Nah, ini masih jalan ya. Masih mencari dia. Nah, belum dibalas. Nah, ini udah dibalas ya nama rekomendasinya. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, ini Tanah Lot, kemudian ada Ubud, dan ada Uluwatu, dan Nusa Penida, dan Pantai Kuta juga. Nah, seperti itu. Jadi sangat berguna sekali ya. Bot kita masih jalan, kita masih bisa gunakan. Nah, seperti itu. Terus berapa harga dolar dalam rupiah hari ini? Nah, coba bisa nggak? Ini apakah bisa? Bisa dicari ya, terus. Nah, ini dapat guys. Nah, akhirnya dapat ya. Nah, seperti ini $1 itu harga 16.000 sampai dengan 16.350. Seperti itu. Nah, sangat menarik bukan? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana cara menghubungkan chat Telegram ini menggunakan data seperti perusahaan spa dan toko. Nah, untuk menghandle produk-produk dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, untuk tutorial kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe dan like channel ini. Semoga supaya saya semakin semangat untuk membuat tutorial lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.